Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riana Taila, dan NBI 146220003. Di sini saya ada teman saya yaitu Irsani Tabeleki, dan NBI 146220134. Terakhir, Ahmad Restu Eka Pramesti, dan NBI 14622002220. Nah, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pemrosesan teks dan interaksi fitur dalam NLP untuk dunia bisnis dan keuangan. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakang yang diisikan yaitu yang pertama, NLP memungkinkan komputer memahami bahasa manusia. Kedua, teks perlu diproses agar bisa dianalisis oleh model AI. Ketiga, teknik dasar ada tokenisasi, stemming, lemmatization, stop word removal. Dan terakhir, ada representasi teks BOW atau BOW atau TVEDV. Dan terakhir, word appending. Nah, di sini ada tujuan proyek. Yang pertama, menerapkan teknik dasar pemrosesan teks. Kedua, menggunakan teks ekstraksi fitur. Ketiga, menganalisis efektivitas metode NLP. Keempat, evaluasi dampak pemrosesan processing dan fitur. Dan terakhir, gunakan pustaka NLP yang berisikan NLTK, spasi, Skidler atau Genshin. Oke, kita masuk dataset. Ada yang pertama financial person bank atau hard face. Itu dataset kita ada kedua yaitu ada 2,264 teks berita keuangan. Ketiga, label sentimen ada 0 negatif, 1 netral, 2 positif. Nah, di sini ada link. Biasanya itu untuk itu ada link dataset kita di mana kita menemukan atau kita ambil. Nah, di sini ada masuk teknik pemrosesan teks. Ada tokenisasi. Tokenisasi adalah membagi kalimat ke kata. Kedua, stemming and lemmatization ke bentuk dasar. Ketiga, stop word removal, hapus kata umum. Dan terakhir, output, teks bersih dan siap dianalisis. Hasil implementasi. Nah, di sini ada teknik, tabel yang berisikan teknik, contoh sebelum, contoh setelah. Ada tokenisasi yang berisikan according to grant, the company has no plans to move all production to Russia atau that is where the company is growing. Contoh setelahnya yaitu according to grant, the company has no plans to move all production to Russia atau that is where the company is growing. Nah, kita masuk kedua, ada stop mode removal. Contoh sebelumnya, according to grant, the company has no all production to Russia atau that is where the company is growing. Contoh setelahnya, according grant, company plans move production Russia atau company growing. Nah, stemming. Nah, saya jelaskan di sini. Misal ini ada di antara tokenisasi ini.
Nah, setelah ada tokenisasi ada according to grant. Nah, di situ masuk dimasukkan ke contoh setelah. Nah, contoh setelah ini akan digunakan untuk sword. Nah, jika sudah digunakan sword akan muncul lagi contoh setelahnya. Nah, contoh setelahnya akan digunakan lagi stemming. Nah, stemming ini juga akan muncul lagi. Nah, begitu juga kayak berulang-ulang kali kayak gitu. Kurang kayak gitu. Nah, di sini kita masuk atraksi fitur. Nah, atraksi fitur akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu antara Amanda atau Irsani. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila saya salah kata. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk itu, perkenalkan nama saya Irsani Tabaleki dengan NB 14622000134. Selanjutnya, ekstraksi fitur. Ada 4. Yang pertama itu bow, representasi frekuensi kata. Kedua, TF, IDF, bobot kata unik. Yang ketiga, word embedding, makna kata dalam vektor. Yang terakhir, tools, Skillshare, Gensim, Hopefetch, Google Colab. Nah, di sini ada hasil implementasi dari 4 ekstrak fitur tadi. Yang pertama itu ada bow sendiri. Gambar tersebut menampilkan hasil representasi teks menggunakan metode back of words atau bow. Dataset berukuran 2,264 dokumen dan 5108 fitur unik atau kata. Diubah menjadi matriks angka yang mempresentasikan frekuensi kemunculan tiap kata dalam dokumen. Setiap baris adalah dokumen dan setiap kolom menunjukkan seberapa sering sebuah kata muncul. Sebagian besar nilai bernilai 0 karena tidak semua kata muncul di setiap dokumen. Hasil implementasi TF-IDF. Nah, di sini ada gambar tersebut menunjukkan hasil implementasi TF-IDF yang menampilkan 5 kata dengan bobot tertinggi dalam dataset. Karena stop words tidak diaktifkan, kata-kata umum seperti day, of, dan in tetap dihitung dan mendapat bobot tinggi. Hal ini mencerminkan frekuensi tinggi kata tersebut dalam teks meskipun secara semantik kurang bermakna untuk analisis. Untuk hasil yang lebih relevan, sebaiknya diterapkan filter stop word. Nah, selanjutnya ada word embedding perbandingan. Ini ada fitur yang keempat tadi. Sekarang ada 3 word VEC berdasarkan konteks lokal, GovV berdasarkan co-occurrence global, fast text memperhatikan sub kata. Nah, ini terakhir hasil implementasi dari metode ciri khas faktor untuk profit, kata mirip dengan profit. Nah, pertama ada 3 yang kami ambil, ada word fetch, glove, dan fast text. Pertama itu metode word fetch dengan ciri khas menghasilkan faktor kata berdasarkan konteks dalam kalimat, mampu menangkap hubungan semantik antara kata. Faktor untuk fraud itu kita lihat bersama-sama di sini ada 0494, ada 0196, 01474 dan selanjutnya. Dan kata mirip dengan prof ini ada profits. Ada 0,80, profits 0,74 dan selanjutnya. Begitupun dari golf ada ciri khas faktor unit profit dan kata mirip dengan profit ini semuanya. Dan kita lanjut langsung di fast text, memperhitungkan sub kata sehingga lebih baik untuk mengenai kata-kata yang jarang muncul atau memiliki kesalahan ejaan. Kedua, mampu menangkap makna kata yang mirip berdasarkan morfologi. Sama juga ada dengan faktor untuk profit ada 0,597 dan selanjutnya. Dan kata mirip dengan profit itu adalah lebih baik dan mengalami kata-kata yang mirip dengan ejaan yang meskipun jarang muncul dataset. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Restuata Pramesti dengan 3 digit akhir NBI 220. Saya akan melanjutkan
slide selanjutnya dari rekan saya sebelumnya yang telah mereka jelaskan. Kali ini di slide 12 saya akan membahas analisis dan perbandingan dari metode ekstraksi fitur. Sebenarnya metodenya itu kurang lebih ada 3 teknik ekstraksi fitur itu, yaitu ada BOW atau back of word, kemudian yang kedua ada TF IDF atau apa ini, term frekuensi infer dokumen frekuensi. Kemudian yang ketiga ada word embedding ini sendiri, tapi ini dibagi lagi menjadi 3, word to fact, glow fill, sama fast tag. Nah, dari hasil analisis BOW itu mudah tapi tidak tangkap makna. Kemudian untuk TF IDF memberikan bobot penting, cocok untuk analisis keuangan. Kemudian untuk word embedding itu sendiri itu lebih semantik dan kontekstual. Kemudian yang terakhir fast tag unggul di istilah teknis dan kata baru. Nah, ini beberapa implementasi kode yang digunakan, mulai dari BOW, kemudian TF IDF, dan word embedding. Oke, selanjutnya masuk ke slide 13, aplikasi NLP dalam bisnis. Nah, aplikasi yang bisa kita pakai untuk memproses data ini bisa digunakan untuk analisis sentimen, khususnya pada teknik apa tadi? Teknik ekstraksi fitur, pakai TF IDF, word to fact yang pakai word embedding tadi. Kemudian bisa digunakan sebagai chatbot AI, bisa menggunakan fast tag atau Clove. Kemudian bisa menjadi deteksi penipuan pakai TF IDF dan fast tag. Selanjutnya itu kontribusi dari tim saya, mulai dari si Irsan, dia melakukan processing dan teknik BOW maksudnya. Kemudian Aryan sendiri mengerjakan proses TF IDF, kemudian saya sendiri melakukan word embedding yang dibagi jadi 3 tadi, dan evaluasi hasilnya. Kemudian dari kesimpulan dan saran yang kita dapat, kombinasi teknik NLP untuk hasil optimal, kombinasikan teknik NLP untuk hasil optimal, kemudian gunakan lemmatization untuk hasil lebih alami, kemudian TF IDF cocok untuk analisis pentingnya kata, kemudian word embedding untuk memahami semantik, kemudian fast tag unggul untuk kata baru atau teknis. Kemudian ini beberapa link pengerjaan kita secara individu. Nah, sebelum itu, ini ada daftar pustakanya. Sebelum itu akan saya perlihatkan sekilas soal codingan yang kita buat. Nah, yang pertama ini codingan untuk menampilkan cuplikan dari dataset. Dataset yang kita ambil itu dataset dari mana ya? Oh, ini linknya ini. Kalau diklik nanti langsung masuk ke Kaggle. Nah, menampilkan cuplikan dataset. Nah, data ini kita load dari Google Drive. Jadi diupload di Google Drive.
Oh tidak sih, bisa kita ambil langsung sih lewat GitHub. Nah ini cuplikan datasetnya, di bawah cuplikan datasetnya. Nah ini cuplikan dataset. Kemudian ada kode untuk menampilkan jumlah keseluruhan data. Nah datanya itu nih untuk ini fase 120 ini maksudnya tuh ya, apa namanya itu, kalau di sini tuh ini negatif, netral, sama positif kata-katanya, kata-kata negatif, netral, sama positif. Nah untuk yang satu itu apa tadi? Oh netral itu sebanyak 1391, kemudian yang positif sekitar 570, terus yang 0 negatif sekitar 303. Habis itu ini kita masuk ke pemrosesan teks. Pemrosesan teks yang tadi mana yuk? Nih, tokenisasi, terus stopwatch, hasil streaming, lemmatization yaitu. Nah hasil yang kita dapat seperti ini. Nah sebenarnya ini udah dijelaskan oleh rekan saya pada slide ke 6. Nah ini dari hasil tokenisasi tadi, ini kodenya. Kemudian untuk melihat bagaimana jumlah kata berubah sebelum dan sudah processing, nah ini bisa dilihat kata aslinya 25 dan setelah diprosesing jadi 13. Kemudian ini yang pakai metode, kita masuk ke ekstraksi feature back of board. Nah ini untuk kode implementasinya. Kemudian hasil runningnya seperti ini. Nah ini masih kode BOW ya. Kemudian masuk ke TF-IDF, ini kode implementasinya. Kemudian hasil runningnya ini juga. Nah ini saya kita menerapkan banyak kode di sini. Kemudian ini hasil akhirnya. Kemudian ini instalasi pip yang perlu kita install untuk melanjutkan ke implementasi word embedding, tapi ini yang versi word to vec. Nah ini hasilnya. Kemudian masuk ke word embedding yang Glove. Ini kode implementasi, menghitung rata-rata, kemudian ini outputnya. Kemudian masuk ke word embedding fast tag, kode implementasinya ini. Kemudian ini hasil runningnya. Nah itu implementasi sekilas yang kita kerjakan. Kemudian ini daftar isi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kurang jelas ataupun ada yang salah. Kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.